Dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi lainnya. Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan bayi jaringan internasional. 13 tersangka diamankan. 3 pelaku yang diduga menjadi otak penjualan bayi masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Kasus penjualan bayi jaringan internasional yang diungkap oleh Polda Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dari 25 bayi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dijual ke luar negeri Singapura dengan modus aborsi. Saat penangkapan sejumlah tersangka tampak berada di penampungan di kota Pontianak, Kalimantan Barat bersama bayi-bayi yang akan dikirim untuk dijual ke Singapura. 6 bayi yang berhasil diselamatkan dan saat ini berada di panti bayi sehat di wilayah Kota Bandung. Polda Jabar pun akan memintai keterangan dari Disduk Capil Pontianak dan Imigrasi untuk mendalami dokumen yang digunakan oleh tersangka. Apa itu? Celananya melorot. Celananya melorot. Siapa nama nih? Siapa namanya? Pino. Pino, sayang Pino. Tapi kami bagi pengasuh nggak kenapa-napa kan? Sudah tahu kan? Dan saat ini kami sudah bergabung bersama Bapak Surawan selaku Direskrimum Polda Jabar. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, kami ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan penyelidikan atas dugaan TPPO ini. Jadi hari ini kita berhasil mengamankan satu orang tersangka lagi yang baru keluar dari Singapura. Kita baru saja menerima penyerahan salah satu tersangka utama daripada sindikat penjualan bayi ini atas nama Leo Siu Luan alias Billy. Nah, saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Polda Jabar untuk melakukan pemeriksaan. Berapa orang yang diamankan oleh pihak kepolisian, Pak? Hari ini kita mengamankan 1 orang, jadi total tersangka semua yang sudah 14 tersangka semuanya. Peranan dari masing-masing apa saja, Pak, dari 14 orang tersebut? Ya. Peranan dari masing-masing tersangka, Pak? Ya, tersangka mempunyai peran yang berbeda-beda, dari mulai perekrut, kemudian ada perawat bayi, kemudian ada penampung, kemudian ada salah satu tersangka utama yang sudah malam ini kita amankan. Pak, saudara, kami juga ingin mengetahui apakah pihak kepolisian juga akan mencari dugaan dari bayi-bayi yang diterima oleh pihak ini. Ya, jadi kita masih terus telusuri dokumen-dokumen terkait dengan adopsi ilegal yang kita sudah mendapatkan dokumen-dokumen itu, kemudian nanti ditambah juga dengan keterangan tersangka utama, kemudian dalam waktu dekat kita sudah mendapatkan identitas para bayi yang sudah di Singapura, kemudian yang menerima di sana siapa, kita mudah-mudahan akan segera mendapatkan. Berdasarkan keterangan para tersangka, bayi ini diserahkan itu atas modus apa, Pak? Bayi-bayi ini diserahkan pada warga negara di Singapura sana dengan modus untuk dilakukan adopsi. Dugaan pasalnya, Pak? Jadi kita terapkan sementara ini pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih Pak atas informasinya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, selamat malam Pak. Ya, terima kasih Mbak. Pemirsa, menyikapi insiden kecelakaan sejumlah pendaki Gunung Rinjani yang terjadi dalam waktu berdekatan, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak.
Dalam rentang kurang dari 30 hari tercatat 3 pendaki asing mengalami kecelakaan di jalur Rinjani. 2 di antara yang terjatuh di area Curam, Pelawangan, Sembalun yang menghubungkan ke Danau Segara Anak. Kepala Balai TNGR Yarman Kadir menjelaskan bahwa medan di sepanjang jalur tersebut sangat ekstrim. Karenanya Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memutuskan menutup sementara jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak sambil melakukan asesmen medan, perbaikan rute, dan penambahan tanda peringatan di titik-titik yang rawan. Sementara pendakian masih dibuka melalui jalur alternatif seperti jalur Sembalun langsung ke puncak atau rute Senaru menuju Segara Anak dan jalur Torean Bayan Lombok.